Fakta-fakta penetapan tersangka Gisel dan pemeran pria dalam video Syur. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Polisi menetapkan artis Gisela Anastasia, 30 tahun, sebagai tersangka kasus video Syur atau konten dewasa yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Status tersangka ditetapkan kepada Gisel setelah polisi melakukan gelar perkara dan 2 kali memeriksa mantan istri Gading Marten itu. Ini hasil gelar perkara yang dilakukan kemarin, menaikkan status yang tadi saksi terhadap saudari GA sebagai tersangka, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan Selasa 29 Desember 2020. Tak cuma Gisel, polisi juga menetapkan pelaku pria dalam video Syur tersebut berinisial MYD sebagai tersangka. Penetapan Gisel dan MYD sebagai tersangka setelah keduanya mengaku sebagai pemeran yang berhubungan seks dalam video yang tersebar pada 6 November 2020. Berikut rangkuman sejumlah fakta yang disampaikan polisi terkait penetapan status tersangka kepada Gisel. Pertama, pembuatan video pada tahun 2017. Polisi memanggil Gisel dalam 2 kesempatan berbeda selama penyelidikan kasus video Syur berdurasi 19 detik itu. Menurut polisi, Gisel mengakui bahwa pemeran wanita di video tersebut adalah dirinya. Saudari GA mengakui bahwa memang video yang ada itu atau yang beredar di medsos adalah dirinya sendiri, kata Yusri. Yusri memaparkan pengakuan Gisel sekaligus menguatkan hasil penelitian ahli forensik dan ahli teknologi informasi yang dimintai keterangan oleh penyidik sebelumnya. Saudari GA mengakui kuatkan ahli forensik dan ahli IT yang ada, ucap Yusri. Dari pengakuan Gisel pula diketahui bahwa video tersebut ia buat di salah satu hotel di kota Medan, Sumatera Utara pada tahun 2017. Selain itu, Yusri mengungkapkan motif dibalik keputusan Gisel dan MYD merekam adegan seks mereka. Kalau ditanya motif, alasannya untuk dokumentasi pribadi, ujar Yusri. Kedua, sosok MYD. Terkait MYD selaku sosok pemeran pria dalam video tersebut, Yusri menekankan bahwa profesinya tak sama dengan Gisel alias bukan figur publik. Berdasarkan keterangan sementara, MYD diketahui sebagai seorang wira swasta. Namun Yusri tidak menjelaskan secara rinci mengenai identitas MYD. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Ketiga, pasal berlapis. Baik Gisel maupun MYD yang kini menjadi tersangka dikenakan pasal berlapis tentang undang-undang pornografi. Keduanya disangkakan 3 pasal sekaligus. Kami persangkakan pasal 5 ayat 1 junto pasal 29 atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi, ujar Yusri. Dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang dilarang memperdagangkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi. Lalu pada pasal 8 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Adapun pasal 29 memaparkan pidana yang bisa didapatkan dari setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,
menyewa, atau menyediakan pornografi. Berdasar pasal 29 tersebut, Gisel dan MYD terancam hukuman penjara 6 bulan hingga 12 tahun. Keempat, Gisel dan MYD akan dipanggil sebagai tersangka. Polda Metro Jaya berencana kembali memanggil artis Gisel setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus video sur. Selain Gisel, penyidik juga akan memanggil MYD yang diketahui sebagai pemeran pria dalam video itu. Mereka akan dipanggil secepatnya. Kami akan memanggil kembali saudari GA dan saudari MYD untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka ini, ujar Yusri. Kelima, penyebar pertama video sur belum ditangkap. Di tengah penetapan tersangka terhadap Gisel, polisi belum menangkap penyebar pertama konten video dewasa itu. Masih kami terus melakukan pengejaran, kata Yusri. Sejauh ini, polisi baru menangkap 2 orang berinisial PP dan MN yang diketahui merupakan penyebar video secara masif di media sosial. Percaya tidak percaya, itulah yang dimuat Kompas.com.